Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiani Putri Soleha dari kelas 12 A4 menjelaskan tentang larva. Gambarnya memang kayak gini. Ini larva yang baru menetas. Larva baru menetas ini masih bersifat pasif. Mulutnya ini masih belum terbuka. Cadangan kuning telur dan butirnya masih sempurna. Sirip dadanya pun mulai terbentuk tapi belum memiliki jari-jari. Tidak seperti ini atau yang lainnya. Mata sudah pigmen. Warna tubuh transparan. Dia kayaknya kalau di tangan kita kayak baru bisa nampak. Yang ini pada hari kedua atau bisa juga yang seminggu. Sirip punggung atau sirip lemak dan sirip ekor masih menyatu dengan sirip dubur. Kan belum nampak kan? Belum nampak. Mata sudah mulai berfungsi. Matanya, ini mata saya. Matanya ini sudah mulai berfungsi. Insang sudah mulai terbentuk dan lengkap pada hari ke-10. Insangnya. Pada hari ke-3 dan 4 setelah menetas, jari sirip punggung dan ekor sudah mulai muncul tapi agak rada-rada sedikit. Salah. Pada hari ke-3 nih, ini di nomor 3, ini kan nomor 4, hari ke-3 sama 4 nih. Pada hari ke-5 atau sampai hari ke-10 setelah menetas, jari-jari sirip dubur mulai muncul dan lengkap pada hari ke-10. Bukan ngomong, kan ini ngomong perikanan. Sungut 4 pasang sudah jelas terlihat. Ini kan yang kita gambar ikan baung, jadi nggak ada sungutnya. Gigi sudah mulai terbentuk pada hari ke-3 bentuk. Ini giginya nih. Nanti gantian. Pada hari ke-10 organ tubuh identik juvenil seperti ikan baung dewasa. Ini dia. Perkembangan mortometriknya itu larva ikan baung yang baru menetas sampai 8 hari, pertumbuhannya lambat, sangat lambat. Itu mulutnya kok nggak ada. Pertumbuhan mulai meningkat pada hari ke-9. Meningkat dengan cepat mulai pada hari ke-3. Hal ini diduga karena energi yang diperoleh dari pakan digunakan untuk penyempurnaan organ tubuh, organisme dan morfogenis. Mulut larva ikan baung yang baru menetas masih belum terbuka. Kan? Bisa dilihat belum terbuka. Kak, belakang kakak siapa, Kak? Pada hari kedua mulut mulai terbuka. Ini udah mulai terbuka. Umur 3 hari 70 sampai 72 jam setelah menetas sudah mampu mengkonsumsi Nopri artemia berukuran 0,1 mm atau moina ukuran 0,23 mm seperti Dapnia atau yang hijau-hijau itulah. Mengapa perlu diketahui perkembangan bukan lebar mulut larva ikan? Berkenan dengan pemberian pakan, lebar bukan mulut berhubungan dengan pakan ukuran. Hubungan umur dan panjang serta bukan bukaan mulut larva ikan itu makin hari ke hari mulutnya itu akan membesar, akan membentuk seperti mulut ikan. Dia sangat beda dengan yang lain. Hubungan panjang dan bobot tubuh larva ikan baung pun makin hari akan makin panjang. Dari yang transparan sampai bisa dipegang. Perkembangan saluran enzim pencernaan secara autonomis dan histologis. Perkembangan saluran pencernaan larva ikan baung sebagai berikut. Berbentuk tabung lurus. Belum ditemukan organ saluran pencernaan, masih sederhana. Nih. Batas antara segmen saluran pencernaan belum jelas. Kan belum jelas nih.
Ini yang baru udah jelas nih. Udah langsung itu. Mulai berlengkung sedikit, batas antar segmen sudah mulai jelas. Ini dia udah mulai lengkung. Kan bisa dilihat sendiri. Lengkungan V masih rendah. Lengkungan jantan masih rendah nih. Semakin melengkung sampai ke anus dan hati sudah lengkap. Lengkap hati makin jelas. Ini makin jelas. Aktivitas enzim protase mulai bekerja pada hari kedua. Hari kedua meningkat pada hari ke-7 dan mencapai puncak pada hari ke-17. Hal ini berkenaan dengan meningkatnya luas permukaan usus dalam bentuk pertambahan lengkungan V, bagian dalam usus dan bertambah panjangnya usus, sehingga akan meningkat jumlah sel enzim. Selain itu juga adanya peranan pakan yang dikonsumsi oleh larva, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan kualitas pakan yang berperan sebagai substrat yang dilakukan oleh enzim. Larva ikan yang baru menetas adalah mulut terbuka, cadangan kuning telur yang saya bilang tadi. Perkembangan anatomi larva ikan ini, saluran pencernaan larva ikan umur 2 hari berbentuk tabung lurus. Belum ditemukan rongga pada saluran pencernaan. Ketika larva benih 4 hari, saluran pencernaan mulai berlengkung sedikit aja. Usus terdapat penyempitan saluran pencernaan melulus katup dan di belakangnya terdapat rongga saluran atau pencernaan yang biasanya mengembung. Oke, sampai sini boleh dipahami. Sampai jumpa, dadah.